Halo Pisces, oke. Di sini aku bakal reading buat kamu mengenai peruntungan di minggu pertama dan minggu kedua bulan April. Ini hanya untuk yang cocok aja dan mohon bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku ya. So, untuk zodiak Pisces, aku lihat dari kartu ini tuh mungkin ada peluang tentang perubahan nasib yang mungkin akan membawa kamu kembali ke sesuatu dari masa lalu, bisa berupa orang, kesempatan, atau mungkin juga perasaan lama. Jadi ada kemungkinan perubahan besar dalam hidup kamu itu ada. Peruntungan tuh berputar dan mulai bergerak ke kamu di sini. Oke, so mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki atau melanjutkan sesuatu yang sempat tertunda, tapi tetap perlu melihat apakah itu masih baik untuk masa depan kamu atau tidak gitu. Jadi pesan buat kamu, terima perubahan yang datang dan jangan langsung larut dalam nostalgia. Coba lihat dengan bijak dan gunakan kesempatan kedua dengan lebih sadar, ya. Mungkin bisa jadi peruntungan ini berupa perubahan yang besar yang membawa kembali sesuatu dari hal-hal yang di masa lalu kamu dan dengan peluang untuk memperbaiki atau memulai ulang sesuatu gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang dulu sempat gagal atau tertunda dan saat ini mungkin kayak hadir kesempatan kedua kayak gitu. Jadi nggak semua yang kembali tuh adalah kebetulan. Kadang itu tuh yang merupakan kesempatan kedua yang diberikan semesta. Jadi tinggal bagaimana kamu menjalaninya dengan lebih bijak kali ini ya. Oke, sekarang kita bahas untuk mungkin pekerjaan kamu mungkin lagi dipenuhi ini ya, kreativitas atau peluang yang mungkin datang dengan cara yang cukup menyenangkan ya. Jadi mungkin kamu merasa ada peluang kerja atau proyek yang berhubungan dengan kreativitas atau passion. Atau mungkin ini dimulai dari sesuatu yang kecil tapi menyenangkan. Dan jika dikembangkan, ini tuh bisa menjadi sesuatu yang memuaskan secara hati dan pekerjaan. Jadi energinya tuh kayak mengikuti hati dalam bekerja ya ini. Mungkin ada ide-ide yang muncul, dan ada awal kecil yang penuh potensi besar kayaknya. Dan aku merasa ini tuh bagus untuk bidang kreatif atau konten atau hal yang melibatkan perasaan ya. Atau memang kamu sangat mencintai pekerjaan kamu, jadi kamu tuh kayak selalu menggunakan hati dalam bekerja ya. Atau di sini kamu tuh diminta untuk tidak hanya fokus pada uang aja, tapi juga kepuasan batin dalam bekerja. Jadi ikutin passion dalam pekerjaan dan jangan remehkan peluang kecil. Coba deh lebih kembangkan ide kreatif yang kamu milikin. Kadang justru dari hal yang kamu cintai, itu akan lahir sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan sekaligus kesuksesan ya. Oke, kita bahas untuk keuangan kamu. Untuk keuangan kamu, mungkin di sini tuh keuangan kamu terasa stagnan karena mungkin belum ada keputusan ya, atau di sini tuh kayak kamu lagi bingung banget untuk mengambil keputusan tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan uang. Tapi begitu kamu berani memilih dengan logika kamu, semuanya tuh akan mulai jelas. Hasilnya akan adil sesuai usaha dan keputusan kamu. Jadi energinya tuh kayak seperti dari ragu menjadi tegas gitu ya. Di sini pesan buat kamu, jangan menunda keputusan keuangan, tetap gunakan logika dan bukan emosi, dan juga ambil keputusan yang adil dan juga realistis buat kamu ya.
agar tetap aman nih ke depannya tentang finansial ya. Jadi, keputusan yang kamu hindari hari ini itu adalah kunci dari kejelasan yang kamu cari. Jadi coba beranilah memilih, karena dari situlah keuangan kamu akan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Oke. Sekarang kita bahas untuk uh, asmara yang single dulu. Mungkin ada fase ini ya, fase cinta yang dimulai dari perkembangan diri, kemandirian, dan kualitas diri yang semakin meningkat. Jadi mungkin kamu tuh sedang saling membangun diri menjadi versi yang lebih baik. Ada peluang cinta yang datang dengan cara pelan tapi serius. Tapi kamu tuh juga tidak bergantung pada siapapun gitu loh. Kamu tuh kayak sudah utuh sendiri. Jadi aku merasakan ini tuh adalah energi cinta yang sehat ya. Jadi bukan karena butuh, tapi karena saling melengkapi. Jadi orang yang datang kemungkinan tuh melihat kamu sebagai sosok yang berkualitas dan layak diperjuangkan. Jadi pesan buat kamu ya, fokus pada pengembangan diri dan jangan terburu-buru dalam asmara. Coba hargain diri kamu sendiri, dan itu yang menarik cinta yang bakal datang ke kamu. Ya, jadi lebih fokus pengembangan pada diri kamu, tingkatkan kualitas kamu juga ya. Karena saat kamu sudah utuh, cinta yang datang pun akan menghargai kamu dengan cara yang lebih tepat ya. Oke, kita lihat lagi untuk kamu yang berpacaran. Untuk zodiak Pisces yang berpacaran, terutama ini kayaknya buat kamu yang punya pacar Aquarius, Gemini, atau Libra deh kayaknya. Tapi kalau misalkan pacar kamu zodiaknya lain juga bisa, tapi ikutin energinya aja. Kalau cocok ya diambil ya. Aku lihat di sini itu ada hubungan yang dipenuhi overthinking, rasa terjebak, atau mungkin komunikasi yang belum sepenuhnya jelas ya. Apa ya, kayak perasaan tuh nggak bebas, tertekan. Dan juga ada rasa ingin tahu tuh tinggi, tapi juga ada overthinking. Jadi hubungan ini tuh kayak dipenuhi banyak pikiran dan kekhawatiran. Bisa ada rasa curiga, takut, atau tidak nyaman ya. Komunikasi sih ada, tapi belum cukup menenangkan atau memperjelas keadaan gitu. Sebenarnya situasi tuh nggak seburuk yang dipikirkan ya, tapi karena ada overthinking, hubungan tuh jadi terasa lebih berat dari kenyataannya, ya nggak? Nah, pesan buat kamu, ya di sini jangan terlalu terjebak dalam pikiran kamu sendiri ya, dan komunikasikan dengan jelas, bukan hanya asumsi aja. Coba lepaskan rasa takut yang tidak berdasar, oke? Karena nggak semua yang kamu pikirkan itu adalah kenyataan, Pisces. Ya, kadang yang perlu kamu lepaskan bukan hubungannya, tapi ketakutan dalam pikiran kamu sendiri. Ya. Sekarang kita bahas buat kamu yang sudah married. Nah, sudah menikah. Kalau yang aku lihat di sini, yang sudah nikah ini tuh hubungannya cenderung tenang sebenarnya ya. Stabil secara materi, tapi ada jarak emosional atau kebutuhan untuk menyendiri kayaknya. Jadi kayak ada fase menarik diri, introspeksi, atau butuh ruang sendiri, baik di kamu atau di dia gitu ya. Komunikasi yang mungkin lebih sedikit atau terasa dingin tuh ada kayaknya ya. Jadi kayak lebih suka menyendiri masing-masing gitu. Aku lihat rumah tangga ini cukup stabil ya sebenarnya, tapi ya karena itu tadi ya. Kurang kurang bisa menciptakan momen yang hangat aja. Mungkin memang sangat perlu untuk introspeksi, tapi introspeksi ya nggak introspeksi aja, harus ada closingannya, harus ada tindakannya gimana gitu ya. Kita merenung, kita berpikir, kita mencari solusi, dan ada aksi ya. So, aku juga merasakan hubungan ini tuh sebenarnya kuat dan bisa bertahan lama. Hanya perlu lebih banyak koneksi emosional dan komunikasi dari hati ke hati aja gitu ya. Jadi jangan fokus pada tanggung jawab, tapi juga fokus pada perasaan. Coba deh luangin waktu untuk benar-benar terhubung secara emosional gitu ya. Dan juga jangan terlalu menutup diri dari pasangan kamu.
Oke, untuk Pisces, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, private reading, coaching, bisa hubungin aku via